gratis Ustaz ya. Alhamdulillah. Gratis, banyak santri-santri yang di luar Jawa segala macam sekolah dibiayai di pesantren Ma'had Sakinah Kuliah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sampai kurang lebih jam 6 Ustaz. Ada tanya jawabnya, jadi pelan-pelan saja Ustaz. Kita sudah banyak panulan. Jangan disamin sama santrinya Ustaz yang di pesantren Ustaz. Ada tanya jawab Ustaz, jadi berikan uang waktu juga kepada kami untuk bertanya jawab. Satu dari saya paling pertama terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal saleh. Dan alhamdulillah kita semuanya di Masjid Al-Falah ini, di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan rasa aman, dan insya Allah habis ini ada yang dimakan Pak ya. Pulang ke rumah masing-masing ada yang dimakan. Nah, itu termasuk nikmat yang terbesar. Aman, sehat, ada yang dimakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizatid dunya bihadafiriha." Barang siapa yang di waktu paginya aman, aman di keluarganya, aman di kompleknya, aman di negerinya. Dan nikmat aman, nikmat yang luar biasa. Di antara nikmat yang juga Allah sebutkan ketika Allah mencurahkan nikmat kepada orang-orang Quraisy. Allah berfirman, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka di antara nikmat yang Allah sebutkan pada orang Quraisy, Allah kasih makan, at'amahum min ju'. Yang kedua, amanahum, Allah kasih keamanan. Jadi nikmat aman itu di antara nikmat yang luar biasa. Apalah arti sebuah kekayaan negeri jika negerinya sedang dalam keadaan tidak aman? Apalah arti sebuah kekayaan dalam keluarga jika dalam keluarganya tidak aman? Waspada, khawatir, ada yang ditakutkan, dan seterusnya. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat jasmaniah ya. Dan insya Allah ya, semua yang hadir pada pagi hari ini, kalau nggak sehat nggak datang ke sini Pak, ya kan Pak? Insya Allah semuanya sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Karena meskipun sehat jasmaninya, kalau rohaninya tidak sehat, ya mungkin nggak datang juga gitu. Alhamdulillah Pak, kita semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mana buktinya? Pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah bisa sholat subuh berjamaah. Kan nggak semua orang bisa kan Pak?
Hanya orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk datang ke masjid pagi-pagi. Apalagi kemarin kan hujan. Biasanya kalau hujan kan suasananya itu lebih menggoda gitu untuk lanjut gitu. Tapi alhamdulillah, masya Allah, kita semuanya diberi taufik, kita bangun dan kita melangkahkan kaki kita menuju masjid. Ini luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masya'ina bid-dhalami bin-nurit tami yaumil qiyamah." Berikan kabar gembira orang-orang yang mereka berjalan dalam kegelapan. Ngapain? Berjalan dalam kegelapan untuk ngapain? Ke masjid. Kalau berjalan di kegelapan nggak ke masjid kan ya banyak. Maling pun kalau malam-malam kan beraksi. Tapi apa? Yang mereka berjalan dalam kegelapan. Dan sholat yang gelap-gelap itu kapan, Pak? Isya, lagi subuh. Maka siapa yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, kasih kabar gembira kepada mereka bin nurit tami, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka mudah-mudahan usaha berjalan kita dari rumah menuju masjid kelak nanti menjadi cahaya yang akan kita miliki pada saat kita di atas sirat. Di antara cahaya, Pak. Di antara cahaya. Di antara cahaya yang lain adalah uban. Siapapun yang sudah punya uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Maka bergembiralah bagi yang sudah punya. Kok bisa? Itu cahaya insyaallah hari kiamat. Jadi apa? Seharusnya yang punya uban itu apa? Berbangga. Ini apa? Ini cahaya nanti hari kiamat. Kenapa, Pak? Karena setiap hari ketika dia melihat dirinya di cermin, diingatkan dengan kematian. Dan orang kalau sudah ingat dengan kematian, apa, Pak? Suasana hatinya, suasana dirinya. Bukan seremnya, Pak. Orang kalau sudah ingat mati, maka apa? Motivasi untuk beramal soleh kuat. Berbeda kalau masih muda kan. Kalau masih muda, Pak, pengennya ya masih muda, kesempatan masih banyak kan, peluang masih banyak gitu. Makanya kan biasanya yang suka jalan-jalan, suka healing-healing, anak muda apa yang tua, Pak? Atau dua-duanya? Anak muda, Pak. Makanya kan ada orang bilang apa? Muda, foya-foya. Tua? Pengen muda, foya-foya. Tua, kaya raya. Ketika mati, masuk surga. Itu kalau surga kafling milik nenek moyangnya ya gak apa-apa. Masa kalau ini surganya Allah, kan gak gitu. Sehingga apa? Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat afiat, kesehatan kali. Dan yang ketiga setelah nikmat aman, nikmat sehat, yang ketiga indahu qut, ada yang bisa dimakan hari ini. Hari ini ada yang bisa dimakan, Pak? Alhamdulillah. Berarti apa? Semua jamaah dalam keadaan cukup. Besok masih ada yang dimakan? Berarti kaya semua, Pak, di sini. Benar. Karena hadisnya bukan makanan besok. Ada yang dimakan hari ini. Jadi kayak burung, Pak. Burung itu kan nggak ada namanya burung itu ada tabungannya kan. Burung kalau cari makan ya hari ini pergi, hari ini kenyang, bawa sesuatu nggak ada tabungan rekeningnya, nggak ada apa dimasukkan ke dalam kulkas kan.
Kalau kita kan, masya Allah, daging kurban masih ada gak, Bu? Apalagi dapat satu paha. Alhamdulillah, Bu. Nggak ada larangan, Bu. Maka nambah di antara manajemen yang baik itu kan setiap dapat gak langsung habis kan, Pak? Ada yang dimakan, ada yang disimpan. Cuma dalam hadis tadi ada yang bisa dimakan hari ini saja, itu sudah Pak. Ini orang diberikan dunia sampai seujung-ujung kukunya. Jika harinya aman, sehat, ada yang dimakan, itu apa? Seakan-akan dia sudah dikasih kenikmatan sampai seujung-ujung kukunya. Maksudnya ini sudah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Jika hari ini saja ada yang bisa kita makan, itu sudah menjadi nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Apalagi daging masih ada di dalam freezer, rekening juga masih ada, itu apa? Alhamdulillah, kaya raya jamaah semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur Allah tambah kenikmatannya, baik kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di surga. Baik, insya Allah ta'ala ya, di kesempatan kali ini dan insya Allah jika diundang Pak berikutnya juga ya, kita akan mengkaji kitab Tazkiyatun Nafs. Itu apa? Tazkiyah artinya membersihkan, mensucikan, an-nafs, diri ya. Tazkiyah ya. Kita juga mendapati lafaz ini pada lafaz zakat ya. Ada istilah zakat mal, artinya mensucikan harta. Dan hari juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ya. Surat Al-Jumu'ah di ayat yang kedua Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul fil ummiyin, di tengah-tengah umat yang ummi. Yang apa ummi? Apa arti ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dalam keterbelakangan. Kalau umminya pakai tasdid, yaitu apa? Yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Tapi kalau umminya nggak pakai tasdid, yaknya, maka ibu. Itu arti ummi kan ummi, ibu kan, ibuku. Jika yaknya tidak pakai tasdid. Tapi kalau yaknya pakai tasdid, artinya apa? Buta huruf. Ummiyun. Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah umat yang ummiyin. Yang rasul ini apa tugasnya? SOP-nya, yatlu 'alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi yang membacakan Al-Quran kepada umat ini pertama kalinya siapa? Nabi. Jadi mengajarkan Al-Quran pertama kalinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap ada guru ngaji, maka ketika dia mengajar, Rasulullah pun dapat
pahalanya. Maka siapakah orang yang paling banyak pahalanya? Rasulullah SAW. Karena tidaklah ada ilmu Allah melainkan pertama kali yang mengajarkan siapa? Nah, Rasulullah SAW. Dan di antara amal jariah yang luar biasa adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ustaz kaya, Pak. Kalau pengen kaya jadi ustaz. Kaya apa? Pahala. Jangan dikira cuma kaya ya harta saja. Kaya itu banyak. Ada yang kaya ilmu, kaya harta, kaya sehat, kaya pahala. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Pertama, lafaz yuzakki itu lafaz apa? Dari kata zakka yuzakki, berusaha untuk mensucikan. Maka dinamakan tazkiyah ketika ada usaha dalam mensucikannya. Kan terkadang ada sesuatu yang nggak butuh usaha udah bersih. Tapi kalau tazkiyah harus ada usaha yang ditempuh. Dan tidaklah setiap manusia melainkan pada dirinya ada dua potensi. Ada potensi takwanya, ada potensi jahatnya. Setiap manusia itu ada apa? Punya dua potensi. Condong kepada hawa nafsunya atau condong kepada imannya. Dan kalau kita perhatikan ya, kisah pertama kali Nabi Adam, kemudian juga iblis ketika masih di surga, itu kedua-duanya nanti itu Allah keluarkan dari surga. Bukan kedua-duanya, 3 orang, iblis, Adam, dan Hawa. Ketiga-tiganya Allah keluarkan dari surga, kemudian Allah tempatkan di dunia sementara. Itu karena ketiga-tiganya punya kesalahan. Yang berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan usulul khotoya salasa, pokok inti semua dosa itu bermuara pada 3. Semua dosa yang ada itu muaranya pada 3 dosa. Yang pertama al-hasadu wal kibru. Yang pertama iri. Yang kedua kibr, sombong. Yang ketiga al-hirs, tamak. Jadi kata Ibnu Qayyim, semua dosa itu muaranya pada awalnya pada 3 ini. Awalnya iri, keduanya sombong, ketiganya tamak. Yang pertama dosa iri dan sombong. Pelaku pertamanya siapa? Pelaku pertamanya ya. Pemeran utamanya iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam asal dengan tangannya, kemudian Allah muliakan dengan ilmu, iblis iri. Dari iri-iri yang kecil kemudian apa? Tidak diobati, tidak dilawan, akhirnya menjadi besar sampai akhirnya membuat makar kepada Nabi Adam. Dan penyakit iri, dosa iri, dosa yang Allah didurhakai di langit dan di bumi. Dosa pertama kali bukan syirik, Pak. Tapi dosa pertama kali adalah dari iri, yang Allah didurhakai di langit dan di bumi. Di langit siapa? Iblis kepada Nabi Adam.
Di dunia siapa? Pertama kali ya. Qabil iri kepada Habil. Dan setiap orang itu mungkin ada benih-benih iri. Setiap orang. Seorang ulama mengatakan, ma khalal jasadu minal hasad. Setiap jasad, jiwa itu tidak terlepas dari iri. Hasadun, ha, sin, dal, iri. Sebelum huruf ha, huruf apa? Sebelum urutan huruf hijaiyah, sebelum ha apa? Jim. Jim kan? Jim, ha, kho. Jadi kalau dibaca ha, hasadun, iri. Kalau sebelumnya dibaca jim jadi apa? Jasadun, jasad. Yang para ulama mengatakan setiap jasad itu tidak terlepas, tidak bisa lepas dari iri. Masing-masing orang itu ada sifat irinya. Akan tetapi jiwa yang baik dia akan menyembunyikan, akan melawannya dan berusaha untuk menghilangkannya. Itu apa? Al-Karim, jiwa yang mulia. Wal-Laim, adapun jiwa yang buruk, yubdihi, dia akan menampakkannya, dia akan melampiaskannya, dan dia akan melakukan iri itu. Makanya dalam surat Al-Falaq bunyinya gimana Pak? Surat Al-Falaq terakhir. Surat Al-Falaq ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Ayat ini kan cukup unik Pak. Kejahatan orang yang dengki. Kenapa enggak cukup Allah mengatakan wa min syarri hasidin? Dari kejahatan orang dengki. Masih Allah tambah apa? Orang dengki apabila dengki. Karena setiap orang itu mungkin muncul sifat irinya. Tapi iri yang Allah jadikan perhitungan, Allah jadikan dosa, catat sebagai dosa, jika muncul irinya kemudian idza hasad, dia melampiaskan irinya. Karena setiap jiwa Pak, itu ada sifat irinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, kullu di ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada iri. Setiap orang yang punya nikmat itu ada saja yang iri. Dan gak usah jauh-jauh Pak. Mas, siapa yang itu tetangga kita atau orang jauh kita, gak usah jauh-jauh. Karena penyakit iri itu bisa menjangkiti setiap jiwa, yang mungkin saja orang yang iri adalah orang terdekat kita, saudara-saudara kita sendiri. Mungkin nggak Bu? Mana contohnya dalam kehidupan? Jangan bilang mungkin nggak ada, betul Pak. Nanti ketangkap polisi nanti. Mana buktinya? Kisahnya Nabi Yusuf. Saya kalau hadiah Pak. Kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf berapa saudara? 11. Masuk dalamnya Nabi Yusuf kan. Tadi saudaranya 10. 11 dengan Nabi Yusuf. 11 ini saudara sekandung semuanya atau tidak sekandung? Beda ibu. Ibunya berapa Bu? Ibunya berapa? 3.
Yang saudara sekandung Nabi Yusuf dengan Binyamin. Yang lainnya itu saudara sebapak. Bapaknya siapa? Yakub alaihissalam. Maka apa? Ini saudara sebapak, beda ibu. Yang semuanya itu apa? Iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Ini bapak kita kok agak condong perlakuannya kepada Nabi Yusuf. Meski apa? Ada dasarnya. Nabi Yakub itu agak memperhatikan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf ini apa? Ketika dilahirkan dalam keadaan yatim. Ibunya sudah meninggal. Kalau saudara-saudara yang lainnya masih ada ibu-ibunya. Bagaimanapun ya anak, tapi kalau bukan anaknya kan kurang ya. Ibu sendiri dengan ibu tiri, bagaimanapun gimana Pak kasih sayang? Enak Pak. Hah? Enak gimana Pak? Oh galak. Emang udah pernah Pak? Maksudnya apa? Ibu sendiri dengan ibu tiri itu pasti apa? Ya namanya bukan ibu biologisnya langsung, itu pasti ada sedikit beda. Meskipun secara dohirnya itu sayang, tapi apa? Ya namanya ibu apa? Tiri. Itulah yang mendasari Nabi Yakub itu sangat menyayangi Nabi Yusuf karena kasihan. Tapi apa? Hal ini dilihat oleh saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf. Yang singkat cerita, tingkat irinya apa Pak? Dari iri kecil dipupuk, iri kecil dibiarkan, sampai tingkatan akhirnya ngapain? Sepakat ingin membunuh Yusuf. Tuh. Dari iri yang kecil kemudian dibiarkan, itu sampai tingkatan berani membunuh. Dosa kecil Pak, itu kalau dibiarkan jadinya dosa apa? Besar. Makanya dalam kaidah akidah gimana? La saghirata ma'al israr. Tidak dikatakan lagi dosa kecil jika dilakukan berulang kali terus. Penyakit yang kecil awalnya penyakitnya hanya penyakit biasa. Kalau dibiarkan gimana? Merebah kemana-mana. Akhirnya apa? Sepakat pengen membunuh. Akhirnya izin bapaknya, wahai bapak, izinkan kami membawa Yusuf untuk main-main di tengah hutan, di tengah padang pasir. Itu Nabi Yakub sudah firasat. Jangan-jangan apa? Mau melakukan sesuatu. Enggak. Kami akan jaga Nabi, kita akan jaga Yusuf. Akhirnya ketika sudah dibawa di tengah padang pasir, mau dibunuh. Tapi apa? Salah satu di antara mereka masih kasihan. Ini kan saudara kita. Masa mau kita bunuh? Akhirnya singkat ceritanya apa? Sepakat untuk dimasukkan ke dalam sumur. Jadi berani masukkan saudara ke dalam sumur karena apa? Iri. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian apa? Bajunya diambil, dilulurin dengan darah palsu. Akhirnya pulang waktu sore. Pulangnya apa? Sore menjelang malam lah gitu. Kemudian nangis-nangis, Pak, aduh kenapa Pak? Saudara kita sedang dimakan oleh serigala. Kenapa datangnya malam Pak? Kenapa datangnya malam? Biar apa? Bekasnya tidak terlalu kelihatan. Karena zaman itu belum ada lampu kan? Dia gak kelihatan. Makanya apa? Biasanya pelaku kejahatan siang atau malam? Malam. Kenapa? Gak kelihatan. Korupsi kapan? Ngumumin sesuatu. Makanya Pak,
dalam memutuskan itu makruh kalau di malam hari. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam yang gelap apabila telah gelap. Kenapa disebutkan malam? Karena seringnya kejahatan itu di waktu malam. Bukan berarti siang-siang nggak ada pencuri, enggak. Ada gak orang kehilangan motor malam-malam? Ada kan? Tapi malam lebih banyak. Yang singkat ceritanya, pesannya, dalam keluarga Nabi Yusuf alaihissalam itu terjadi dimasukkan ke dalam sumur itu karena penyakit hasad. Yang melakukan siapa? Saudara sendiri. Sebelumnya anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Qabil iri kepada Habil. Akhirnya apa? Dari iri-iri yang kecil apa perbuatannya, Pak? Membunuh Habil. Sehingga jika penyakit iri ini tidak diobati, ini khawatirnya menjadi apa? Bom waktu, menjadi apa? Perbuatan yang kejam, yang jahat. Karena perkara membunuh sama saudara mungkin terjadi gak, Pak? Sama saudara berantem, akhirnya masing-masing bawa parang. Mungkin terjadi gak, Pak? Mungkin kan? Biasanya berantem saudara karena apa sebabnya? Hah? Keras banget, Pak. Karena warisan. Banyak ceritanya, Pak. Sesama saudara, saya nggak bisa bayangin gitu, Pak. Sesama saudara yang dulunya mungkin kecilnya saling makan bareng, tidur bareng dalam satu rahim yang sama, kok bisa gitu, Pak? Ketika dewasa ada harta, bukannya malah disyukuri, malah bawa parang. Itu kan kotor apa jiwanya gitu, sampai dunia itu apa? Memisahkan sesama saudara. Agak kebayang gitu, Pak. Maksudnya, kalau orang itu punya akal yang sehat, jiwa yang bersih, itu nggak kebayang gitu. Kok bisa gitu kan? Ada harta malah berantem. Kan seharusnya yang berantem yang nggak punya harta kan? Ini ada harta nggak malah disyukuri, malah berantem. Ada gak orang-orang yang ditinggal orang tua yang meninggal nggak punya harta warisan? Ada kan? Seharusnya apa? Yang ditinggal meninggal ada harta, seharusnya bersyukur kan? Alhamdulillah orang tuanya nggak ninggalin utang. Kan ada apa ya? Orang yang tua meninggalkan bukan warisan, meninggalkan beban utang. Dan jika ada utang, siapa yang tanggung jawab? Anak laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Makanya dalam Islam itu warisan yang punya hak 2 kali lipat siapa? Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Tapi dalam pemberian, kalau bisa punya anak 10, Bu, misal, Bu. Kebayang nggak, Bu, punya anak 10? Hah? Oh, gak ada jawabnya. Punya anak 10, kemudian anaknya ini ingin ngasih THR. Yang dikasih THR yang banyak itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu, jawab. Kalau punya anak banyak nih, kemudian anaknya mau ngasih THR, itu yang dikasih THR banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu. Yang jawab ibu, Pak. Hah? Bendara kan harus ibu-ibu. Sekarang kan ATM-nya kan bapak-bapak yang pegang kan, PIN-nya bapak yang tahu. Tapi dalam masalah kebaktian, berbakti, Pak, itu bapak-bapak ibu-ibu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah,
kepada siapa aku harus berbakti ya Rasul? Siapa yang sama? Siapa? Ibumu. Kemudian bertanya lagi kedua kalinya, ya Rasul, kepada siapa lagi aku harus berbakti? Kedua kalinya bilang apa? Ibumu. Kemudian tanya lagi ketiga kalinya, ya Rasulullah, kepada siapa lagi aku harus berbakti? Siapa lagi, Pak? Ketiga kali ibunya. Ibunya berapa? Satu, Bu. Ibunya satu. Jawabnya tiga, Bu. Ibunya satu. Cuma apa? Berbaktinya 3 kali. Kalau dijawab 3 nanti bapak ketawa semua. Semua. Ibunya 1, berbaktinya 3. Baru yang keempat, kepada siapa harus berbakti? Bapak. Sehingga apa kesimpulannya, Pak? Dalam berbakti itu ibu jatahnya berapa? 3. Bapak berapa? 1. Sehingga misalnya si anak punya uang 1 juta, mau ngasih THR, berarti secara pembagian gimana? Kan berbakti harus ke ibu-ibu. Punya uang 1 juta, mau ngasih THR, Pak, ibunya sama bapaknya, ibunya berapa persen? Berarti kalau punya uang 1 juta, berarti berapa yang dikasih ibunya? 750.000. Bapaknya berapa? Menang siapa, Bu? Hah? Karena kadang kan gitu, Pak. Bapak dikasih berapa, ibu dikasih berapa, nanti protes bapaknya. Loh, nak kok banyak ibumu? Memang apa berbaktinya kepada ibu? Kalau berbakti itu kepada ibu. Tapi kalau figur contoh bapak. Makanya dalam Quran itu nggak pernah disebutkan figur perempuan. Dan siapa disebutkan nama tuh? Enggak. Bapak yang disebutkan. Luqman bapak. Nggak disebutkan istrinya. Kecuali 2 yang disebutkan dari apa? Contoh seorang perempuan. Siapa? Maryam dan ibunya Hannah, istrinya Nabi Ibrahim. Maka kembali kepada ayat tadi, yaitu apa? Penyakit iri. Setiap jasad itu punya potensi iri. Setiap orang punya kenikmatan, ada saja yang iri. Dan Pak, luar biasanya, Pak, ulama itu mengatakan jasad. Kenapa jasad? Menunjukkan satu kesatuan. Dalam artian iri itu biasanya terjadi karena satu komunitas. Jasad kan ya jasad, ada tangan, ada kaki, ada kepala gitu. Biasanya Pak, penyakit iri itu terjadi karena satu komunitas. Sesama karyawan, ya, seorang karyawan irinya sesama karyawan. Seorang direktur ini sesama direktur. Gak ada kan tukang sayur ini sama direktur Pertamina, gak ada. Ustadz irinya sesama ustadz, gak ada kan ustadz ini sama marbot. Mana marbotnya? Sehingga apa? Iri itu biasanya satu komunitas. Itulah apa? Menjadi apa? Yang bisa kita ambil, setiap jiwa itu punya apa? Irinya. Setiap jiwa ada potensi buruknya, ada potensi baiknya. Sehingga apa? Di sini apa? Pentingnya kita melakukan tazkiyatun nafs. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Dan mungkin ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ustadz telah memberikan. Jadi ini kita ini terlahir membawa iri, Pak. Artinya kan tadi dijelaskan setiap manusia ada sifat ada benih. Iri. Nah ini kan banyak Pak. Artinya iri itu Pak Ustadz bilang kalau tidak buru-buru diobati dia akan menjadi rusak, menjadi kejahatan. Nah saya tunggu dari Pak, obatnya apa gitu? Oh. Tidak terjawab tuh sekundernya itu. obatnya yang akan datang, Pak. Kan kondisinya begini Pak. Bentar, Pak. Kejahatan sudah semakin mengkhawatirkan. Ya, orang menipu sudah menjadi biasa. Korupsi sudah bukan suatu kejahatan lagi, sudah menjadi budaya. Kesepakatan, Pak. Itu, kan? Kesepakatan umum, Pak. Ini kan ya, itu kan menjadi kondisi. Artinya benihnya mungkin tadi dari kiri muncullah Yang lain-lain. jahat tadi kan, mencuri lah, menipu lah, membohongi lah, Dan lain dan sebagainya. lain sebagainya. Tapi saya tunggu Pak, agar diri itu tidak membesar terus, obatnya apa ini? Dari meja makan aja dalam satu komunitas meja makan nih, lingkungan keluarga. Anak-anak yang berkumpul di meja pun sering difilmkan. Ada yang benci dengan adiknya, yang benci dengan kakaknya, masalah makanan. Ya, Hal-hal yang kecil aja bisa ya. bagaimana obatnya agar itu tidak terus membesar menjadi suatu kejahatan yang dibenarkan gitu. Entas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Hari ini pembukaan, Pak. Jadi apa? Pembahasan apa rincinya itu berikutnya. Tapi tadi apa? Karena saya ditanyakan nggak apa? Sebagai mukadimah. Di antara apa cara mengobati iri banyak hal. Bisa banyak obatnya. Karena apa? Tidaklah ada suatu penyakit melainkan pasti ada obatnya. Kullu da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Penyakit kan nggak hanya penyakit zahir, penyakit batin pun ada. Sebagaimana penyakit kan, ada penyakit yang luar, ada penyakit dalam. Maka di antara obat ya, bagaimana cara kita menghilangkan penyakit iri? Satu, pertama bahwasanya yang membagi-bagi rezeki siapa? Allah. Bahkan orang kaya pun itu yang menjadikan kaya dia siapa? Allah. Bahkan saya tuh Pak pernah ketemu orang kaya raya gitu. Saya tanya, Pak, Bapak kok bisa kaya raya, gimana ceritanya gitu? Itu pun dia jawabnya apa? Saya sendiri gak sadar, kok bisa kaya raya gitu. Maksudnya ya perkara usaha Pak. Semua itu ya usaha. Tapi apa? Dalam usaha ada yang Allah berikan taufik, ada yang tidak. Tentunya apa? Dengan hikmahnya Allah gitu. Ya, kalau berbicara mengenai usaha, semua orang itu punya usahanya. Apakah setiap orang yang usahanya keras akan kaya? Belum tentu. Bukan berarti kita itu berpangku pada hasil, enggak. Ikhtiar harus ditempuh. Tapi Allah milih, ada yang Allah jadikan kaya seutuhnya, ada yang Allah berikan sebagiannya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat sebagian orang dari sebagian lain. Kalau semua orang jadi kaya, kalau semua orang kaya, Pak, kalau semua orang kaya, nggak ada yang mau jadi pekerja.
Maka bersyukurlah, berterima kasihlah orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Karena ada orang miskin, Bapak jadi orang kaya. Coba kalau semuanya kaya, nggak ada apa? Nggak ada arti kaya. Jadi orang kaya harus berterima kasih kepada siapa? Karena ada orang miskin, jadi ada orang kaya. Jadi bukan orang miskin terima kasih kepada orang kaya. Enggak, Pak. Ini Allah itu mengangkat sebagian orang dan sebagian lainnya. Apa tujuannya? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar satu sama lain saling mengisi. Ada orang pintar, kenapa, Pak? Kenapa ada orang pintar? Karena ada orang yang kurang pintar. Kalau semuanya orang pintar, ya nggak ada artinya semua kepintaran. Sehingga apa? Inilah apa? Di antara hikmah Allah. Allah ada yang diangkat, ada yang di bawah gitu. Kalau semua jadi ustadz gimana? Nggak ada pengajian lagi, udah pintar-pintar. Makanya Pak, jarang kan melihat ada ustadz mendengarkan kajian ustadz. Sangat jarang. Karena ustadznya merasa, saya juga ustadz, sama lah. Allah mengatakan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Tapi rahmat Allah agama itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Maka jika seorang yang iri memahami hakikat pemberian itu dari Allah, maka apa? Ngapain harus iri? Karena apa? Sejatinya apa? Yang mengatur adalah Allah. Maka jika dia berbuat iri, sejatinya menentang siapa dia? Menentang takdir Allah. Nah, kalau ada orang menentang Allah, ini berhadapan dengan siapa? Dengan Allah. Makanya orang yang berbuat hasad, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, iyyakumul hasad, jauhlah oleh kalian sifat iri. Kenapa? Li'annahu ya'kul hasanat. Karena jika ada penyakit iri, itu akan memakan apa? Kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau orang itu paham betapa bahayanya sifat iri, tidak akan melakukan penyakit iri. Yang menjadikan orang itu kaya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara iri, Pak, itu tidak hanya perkara dunia. Perkara agama pun ada irinya. Kenapa orang Yahudi nggak mau beriman dengan Nabi Muhammad? Iri. Kenapa? Ini kok ada orang Arab yang jadi nabi. Kita tuh pinginnya apa? Yang nabi terakhir dari kami, bangsa yang terbaik, bangsa pilihan, anaknya Allah, kekasihnya Allah. Kan gitu orang Yahudi bilangnya. Gak ada sejarahnya orang Arab itu jadi nabi. Sejak zaman Ismail kan gak ada nabi-nabi, sampai nabi terakhir Nabi Muhammad. Kalau Bani Israel enggak, nabi-nabi raja-raja. Di antara contoh lain Abu Jahal. Abu Jahal Bani Makhzum. Bani Makhzum itu apa? Itu berlomba-lomba dalam kemuliaan dengan Banu Hashim. Banu Hashim itu apa? Kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ditanya sama Akhnas, orang Abu Sufyan, nantinya masuk Islam. Abu Sufyan bertanya, wahai Abu Jahal, ini nggak ada orang. Jujur, anak sama antum saja. Jujur, kita jujur berdua. Nggak akan saya buka rahasianya. Meskipun nanti dibuka rahasianya ketika dia masuk Islam. Kenapa? Gimana pendapatmu tentang Muhammad? Jujur nih, Pak. Nggak ada yang lain, hanya aku dan engkau. Ini dua-duanya dengkotnya orang Quraisy, Abu Sufyan dan Abu Jahal. Namanya adalah Amr ibn Hisham. Maka Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Sufyan, kita nih Bani Makhzum itu apa? Berlomba-lomba dengan Bani Hashim dalam kemuliaan.
At'amu fa'at'amna. Ketika mereka memberikan makan kepada para haji, tamu-tamu Allah, kita juga memberi makanan. Mereka membayar diat, kami juga membayar diat. Setiap ada amalan-amalan istimewa di tengah-tengah kita orang Arab, Bani Makhzum dan Bani Hashim itu apa? Senantiasa berlomba-lomba sama. Hatta idza tajasaina fir rukab, sampai ketika pacuan kita itu sama. Enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah, sama. Minna nabi, tiba-tiba di tengah-tengah Bani Hashim ada seorang nabi. Fa'aina nadruku hada, gimana bisa menandinginya? Lan nusaddiqu abadan wa nukadzibu, kami enggak akan mau mempercayai, beriman kepadanya, dan akan kami dustakan terus. Ini Abu Jahal. Tahu Abu Jahal, Pak? Dan penyakitnya Abu Jahal, Pak, iri dalam perkara din. Kok ada nabinya? Gimana cara nandinginya? Jadi Abu Jahal apa? Merangi Nabi Muhammad bukan karena hal-hal lain. Kenapa? Gak mau kalah. Cuma asal Abu Jahal, ngapain iri sama Allah gitu? Pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan mungkin saja, Pak, mungkin saja. Baik, karena waktunya cukup ya, habis. Jadi apa, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan obat-obat penyakit hasad pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tadi sebelumnya apa, pembuka muqaddimah gitu. Jadi muqaddimah, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.